Guys, Ya, guys, ya. Hey, Ya, kalian udah pada ngerjain pidana belum? udah udah dong. dong. Wow, serius. Tuh. Mm-mm. Mau nanya dong, kalian ambil topik apa nih? Aku sih tentang penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kalian? Sama Sama. dong. Emang Bisa tahu gitu. kalau kalian latar belakangnya gimana deh? Latar belakangnya kalian gimana? Kalau gue sih latar belakangnya, korupsi ini tuh berasal dari bahasa Latin yang artinya rusak, menggoyahkan, atau menyogok. Nah, kalau di Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi ini juga selalu melemahkan aspek kelembagaan di suatu negara dan juga termasuk ke dalam extraordinary crime. Nah, makanya upaya pemberantasannya ini juga perlu menggunakan cara dan aparat yang khusus. Nah, cara-cara konvensional ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya nih semakin hari semakin canggih. Nah, indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan 2 poin, namun tidak menjadikannya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi secara maksimal. Kalau misalnya kita berkaca dari negara lain nih, para koruptor ini udah nggak asing lagi deh sama dijatuhi dengan hukuman mati. Di dalam Undang-Undang Tipikor, hukuman mati ini diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Nah, itu sih gua. Terus kalau rumusan masalahnya kalian gimana? Aku sih bagaimana implementasi penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, tapi di Indonesia. Tapi bentar, aku bingung. Perbedaannya tujuan sama manfaat itu apa sih? Kalau menurut kalian? Beda sih. Kalau aku sih bedain, iya. Kalau aku tujuannya ada 3. Yang pertama aku untuk mengetahui dan mendalami tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua untuk mengetahui keefektivitasan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, yang kalau terakhir ya itu untuk memenuhi nilai ujian semester mata kuliah hukum pidana. Kalau manfaat sih lebih ke apa yang kita dapat. Kalau aku sih nargetinnya semoga pembaca jadi lebih tahu kelebihan dan kekurangan dari penerapan hukuman mati dan menambah wawasan serta kemampuan berpikir mengenai penerapan hukuman mati. Ya, bisa sih. Tapi Esther, lu udah kerjain tinjauan umum lu kan? Gue udah kerjain tinjauan umum gue. Jadi gue dapet itu gue jadiin 3 nih, dibagi jadi 3. Tentang tindak pidana korupsi, kedua tentang hukuman mati, dan yang ketiga tentang hak asasi manusia. Nah, kalau tentang korupsi, itu gue bahas korupsinya itu menurut KBBI, itu tentang artinya itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang biasanya oknumnya itu suatu perusahaan atau suatu persorangan untuk keuntungan pribadi itu. Nah, tapi menurut perspektif hukum, definisi korupsi itu dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, terus kalau pidana mati di Indonesia itu tuh diatur dalam Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1946 untuk seluruh wilayah NKRI. Nah, kalau mengenai HAM-nya ini, pengertian HAM menurut pasal 1 ayat 1 itu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia. Jadi yang dimaksud itu kalau HAM itu tuh udah ada sejak mereka lahir. Itu kayak udah melekat sejak mereka lahir. Nah, tapi kalau nilai-nilai hak asasi manusia itu yang ada di Indonesia itu bersumber pada Pancasila. Itu tinjauan umum gue sih. Tapi kalian sifat penelitiannya itu deskriptif bukan sih? Yang menggambarkan dan menjelaskan fakta secara cermat, ya kan ya? Iya. Ya. Kalau jenis penelitiannya apa tuh? Kalau gue sih kuantitatif atau riset yang hasil analisisnya ini disajikan dalam bentuk angka, lalu diuraikan. Nah, soalnya kan penulis ini nggak harus berinteraksi dan terjun langsung ke lapangan. Apalagi kan sekarang lagi ada social distancing ya. Iya tuh benar, jadi susah ngapa-ngapain. Nah, terus kalau kalian ngumpulin datanya gimana? Kalau aku pakai metode kajian pustaka sama ini survei deskriptif, eksploratif. Terus alat pengumpulannya aku pakai kuesioner via Google Form. Aku kemarin buatnya dari tanggal 7 sampai 14 April. Wow. Tapi gue kalau mau lihat video kalian boleh nggak? Gue takut salah soalnya. Kepo. lagi. Tapi jangan kopas ya. Kalau aku sih videonya kayak gini.
Sekarang kita masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Mohtar Masud mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat, ataupun klik. Di Indonesia sendiri, praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Koruptor tidak memiliki lagi rasa malu dan takut. Sebaliknya, mereka malah memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Perbuatan korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi digunakan cara yang biasa, melainkan cara-cara yang luar biasa. Di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Indeks Persepsi Korupsi alias IPK Indonesia pada tahun 2018 mencapai poin 38 dari total poin sempurna 100. Pada tahun 2019, IPK Indonesia mengalami peningkatan 2 poin. Namun, pemberantasan korupsi tetap harus dipertegas karena korupsi masih merugikan masyarakat secara masif. Pada tahun 2019, dapat kita lihat bahwa angka kerugian yang disebabkan oleh korupsi merupakan angka tertinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Menurut Indonesian Corruption Watch alias ICW, pola korupsi pejabat Indonesia adalah suap. Pada tahun 2019, ditemukan 51 kasus pidana suap dengan total kerugian yang mencapai 169,5 miliar rupiah. Untuk menekan angka tersebut perlu dilakukan upaya, yakni dengan mencegah, memberantas, dan peran serta masyarakat. Namun sayang, dalam upaya pemberantasan yakni penjatuhan pidana penjara pun Indonesia masih memberikannya dengan ringan. Pada tahun 2018, rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan adalah 2 tahun dan 5 bulan. Sedikit lebih meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan rata-rata 2 tahun dan 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi lapas yang dapat disihir. Kita ambil contoh Fahmi Darmawansyah. Di dalam lapas Sukamiskin miliknya ditemukan fasilitas mewah, seperti halnya air conditioner, televisi, kulkas, lemari, rak buku, wastafel, dan di dalam kamar mandinya menggunakan WC duduk dengan water heater. Selain itu, ia juga dapat izin khusus untuk keluar dan masuk lapas dengan mudah. Ia juga dapat menggunakan sebuah ruangan yang hanya berisikan tempat tidur untuk melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang ditarifkan 650.000 per sekali pakai. Tidak heran apabila operasi tangkap tangan masih sering terjadi. Pada tahun 2008 hingga tahun 2018 sudah ada 20 kepala penjara dan sipir penjara yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan untuk tidak memenjarakan korupsi secara khusus karena ibarat memenjarakan beruang di dalam bambu. Sekarang aku akan jelaskan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pasal 10 KUHP, pidana mati ditempatkan sebagai pidana terberat karena objek dan sasarannya adalah nyawa seseorang yang merupakan sesuatu yang sangat berharga. Ada 5 hal yang menjadi perhatian dalam penjatuhan pidana mati. Yang pertama, hal-hal objektif yang berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua, faktor-faktor subjektif si pelaku. Yang ketiga, kesan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Yang keempat, besar kecilnya kerugian atau korban kejahatan. Yang kelima, prediksi hakim dalam penjatuhan hukuman. Menurut mantan Ketua Komisi Yudisial Busro Makodas, ada 3 kriteria utama yang membuat pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati. Yang pertama, nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 miliar rupiah dan secara masif telah merugikan rakyat. Yang kedua, pelaku korupsi adalah pejabat negara. Yang ketiga adalah pelaku korupsi telah berulang-ulang kali melakukan korupsi atau yang kita kenal sebagai residivis. Pengaturan hukuman mati dalam undang-undang hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
dalam perspektif HAM. Yang pertama itu adalah HAM di dalam Pancasila. Nilai-nilai HAM itu bersumber dan juga bermuara pada Pancasila. Nah, HAM juga mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Kemudian di dalam ilmu hukum ini, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, maka dari itu, setiap produk itu harus menyesuaikannya dengan Pancasila, disebut GUNOM. Dalam perspektif HAM, yang pertama itu adalah HAM dalam Pancasila. Nilai-nilai HAM di Indonesia itu bersumber dan juga bermuara pada Pancasila. Kemudian HAM juga mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Kemudian di dalam ilmu hukum ini, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, maka dari itu, segala produk hukum itu harus menyesuaikannya dengan Pancasila sebagai GUNOM. Nah, jika kita merefleksikan HAM dengan Pancasila, sila yang pertama itu, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa itu diamalkan oleh hampir seluruh warga Indonesia. Kemudian sila kedua, menurut sila yang kedua ini, pidana mati itu tidak bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena dasar dari keadilan itu adalah peri kemanusiaan yang melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Kemudian sila yang ketiga, jika kita menarik dari satu pemikiran, pidana mati itu merupakan sarana untuk mencegah segala tindakan yang berupaya untuk memecah persatuan bangsa. Nah, kemudian sila yang keempat itu, pidana mati itu diperlukan untuk menjaga demokrasi dan juga menghindari adanya tindakan diktator dari para pemimpin yang melanggar asas kerakyatan bangsa, sehingga tidak adanya pemerintahan yang adil. Nah, kemudian sila yang kelima. Menurut sila yang kelima ini, kehadiran pidana mati ini ditujukan untuk menjaga keutuhan sendi-sendi kehidupan manusia. Karena mengupayakan kepertahanan itu harus dilakukan dalam konteks yang kondisional dan juga proporsional. Nah, kemudian setelah merefleksikannya, pemberlakuan pidana mati itu terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. HAM dalam UUD 1945. UUD 1945 menyatakan hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pada pasal 28A UUD 1945 menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya. Sementara pada pasal 28G ayat 2 menetapkan setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pakar ilmu perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Maria Farida, berpendapat bahwa penerapan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang 1945 yang meniadakan hukuman mati. Bagian kalangan yang menyatakan menolak hukuman mati telah mengutip dan menafsirkan pasal 28I UUD 1945 secara terpenggal-penggal. Misalnya, pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak. Hak-hak ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Akan tetapi, kemudian dalam pasal 28I ayat 5 dikatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratif, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia ini juga terdapat dalam pasal 9 UUD nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam penjelasan pasal 9 ini, dapat diketahui bahwa hak untuk hidup dibatasi yaitu ketika bayi dalam kandungan diaborsi demi kepentingan ibunya dan kasus pidana mati atas putusan pengadilan. Hak hidup yang dijamin Undang-Undang 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang.
Komite HAM PBB menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan supreme human rights dan meminta penghapusan hukuman mati. Dalam konteks korupsi, negara yang menduduki peringkat 20 tertinggi IPK-nya mayoritas berasal dari Eropa yang tidak memberlakukan hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara penjatuhan hukuman mati dengan penjaraan korupsi di negara mereka. Namun, apakah hukuman mati diperbolehkan dalam konteks internasional? Menurut Deklarasi Universal HAM atau biasa kita sebut dengan DUHAM, pada pasal 3 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Dalam kata lain, tidak memperbolehkan adanya hukuman mati. Lalu dikatakan juga dalam International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR pada pasal 6 ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan hak tersebut tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang. Namun pada pasal 6 ayat 2 dikatakan bagi negara yang masih memberlakukan hukuman mati hanya boleh diberlakukan pada kejahatan yang paling berat. Dalam hal ini, korupsi merupakan extraordinary crime sesuai dengan undang-undang. Lalu pada pasal 6 ayat 4, terpidana mati berhak meminta pengampunan. Dalam pelaksanaan hak untuk hidup tersebut terdapat pengecualian, yaitu apabila kita menelaah lebih dalam mengenai derogable rights atau hak yang boleh dikurangi. Yaitu dalam hal yang pertama, a public emergency which threatens the life of nation, yang sudah ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 ICCPR bahwa dalam keadaan darurat, negara boleh menyimpang dari kewajibannya menurut konvenan tersebut. Sehingga vonis pidana mati tidaklah bertentangan dengan pasal 3 DUHAM karena telah memenuhi kriteria pada pasal 6 dan pasal 4 ICCPR. Kemudian ada implementasi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Nah, korupsi ini tuh telah menjadi sumber bencana atau kejahatan yang sebenarnya relatif lebih berbahaya jika kita bandingkan dengan tindak terorisme. Karena tindakan terorisme itu yang hancur itu hanya beberapa orang saja, tapi kalau misalkan tindakan korupsi ini yang terhantam itu bisa seluruh bangsa. Nah, korupsi ini juga merupakan masalah yang besar dan juga menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang juga rumit penanggulangannya. Nah, berbagai upaya pemberantasan itu telah dilakukan, tetapi masih tidak mampu untuk memberantas kejahatan korupsi. Bahkan semakin lama semakin meningkat juga baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya. Di dalam penelitian yang kami lakukan, sebanyak 86,3% dari jumlah 80 partisipan menyatakan bahwa mereka itu setuju dengan adanya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebanyak 86,3% partisipan tersebut juga menyatakan bahwa hukuman mati akan menekan angka korupsi di negara Indonesia. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu sangat bisa dibenarkan, baik secara hukum maupun secara kemanusiaan, karena sangat berkaitan dengan terampasnya kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Kemudian para koruptor yang seharusnya dihukum mati itu adalah para koruptor yang merampok uang negara sebanyak miliaran rupiah, bukan yang kelas seri. Nah, contohnya itu seperti kasus dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kemudian mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yaitu Buya Syafi Ma'arif juga mengatakan bahwa ia itu setuju dengan adanya hukuman mati dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah memiliki alasan yang cukup untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku korupsi tersebut. Nah, kemudian jika kita lihat dari jumlah korupsi ini setiap tahunnya itu semakin meningkat. Kita dapat menilai nih bahwa penanganan korupsi di Indonesia ini masih sangat belum maksimal dan sepertinya tampaknya belum akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia ini masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Terdapat dua pandangan terhadap pidana mati dalam perspektif HAM. Beberapa ahli berpendapat bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena pelakunya telah melanggar HAM korban dan masyarakat. Namun, ada beberapa ahli yang berpendapat hukuman mati tidak melanggar HAM karena dicabutnya hak hidup seseorang. Selain itu, ancaman hukuman mati terhadap para koruptor juga berkontradiksi dengan Kepres nomor 23G tahun 2019 tentang pemberian gerasi terhadap Anas Ma'amun, yaitu Gubernur Riau, yang merupakan narapidana korupsi pengalihan lahan. Presiden mengatakan bahwa pemberian gerasi tersebut dilandasi dengan kemanusiaan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai bahwa hukuman mati tidak akan membuat jerah para koruptor.
Menurutnya, hal ini yang membuat koruptor jerah bukanlah kematian, melainkan kehilangan banyak harta. Buktinya, hukuman mati yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak menyulitkan jumlah pengedar maupun bandar. Bahkan saat ini pun, sejumlah negara di dunia mulai mengampanyekan penghapusan hukuman mati dalam sejumlah konferensi singkat internasional. Pasalnya, tidak ada data statistik yang menunjukkan korelasi antara penerapan hukuman mati dan jumlah tindak pidana. Nah, beberapa kelemahan dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diantaranya itu sebagai berikut nih. Yang pertama, biaya eksekusi hukuman mati lebih besar dibandingkan biaya pidana penjara. Yang kedua, pidana mati bersifat final, sehingga sekali dijatuhkan tidak dapat diperbaiki lagi. Yang ketiga, jika dilaksanakan, pidana mati memutuskan rantai petunjuk untuk membongkar kejahatan tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada dasar untuk menggali lebih jauh mengenai kegiatan korupsi tersebut. Tapi, bila penegakan hukum menerapkan hukum mati, setidaknya dapat memberi efek jerah atau meminimalisir tindak pidana korupsi, dikarenakan sanksi dan penerapan hukumnya itu yang tegas. Hukuman mati perlu diterapkan itu karena beberapa alasan. Yang pertama, pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu oleh orang ini gitu. Kedua, pidana mati merupakan suatu alat represif yang kuat bagi pemerintah, sehingga kepentingan masyarakat dapat terjamin, sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum sangat dapat dilindungi. Dan yang terakhir, pelaksanaan eksekusi pidana mati di depan umum diharapkan menimbulkan rasa takut yang lebih besar sehingga membuat efek takut yang lebih besar pada tindak pidana korupsi. Dengan demikian, bila dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati terhadap pelaku korupsi, diharapkan dapat memberi upaya preventif dan represif dalam menekan terjadinya praktik korupsi. Oh, berarti kalian tinggal upload doang ya? Tapi aku bingung sih kesimpulannya gimana, soalnya kan kayak panjang gitu. Kalian kesimpulannya gimana? Kalau menurut aku sih kesimpulannya, praktik korupsi Indonesia telah sampai pada tingkat yang paling membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ada 3 kriteria utama nih yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati. Yang pertama, nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 miliar rupiah. Yang kedua, merupakan pejabat negara. Dan yang ketiga, telah berulang kali melakukan korupsi serta dalam keadaan tertentu. Misalnya negara dalam bahaya, bencana alam, serta krisis ekonomi. Gitu. Nah, kalau gue sih perdebatan mengenai penerapan pidana hukuman mati di Indonesia ini secara garis besar mengerucut ke dalam 2 bagian besar, yaitu yang pertama, hukuman mati tidak melanggar HAM, karena pelaku telah melanggar HAM korban dan HAM masyarakat dan juga tidak melanggar peraturan. Nah, yang kedua ini, hukuman mati dinilai melanggar HAM karena mencabut hak hidup seseorang yang sebetulnya hal itu sangat dihargai dan tidak seorang pun boleh mencabutnya. Oke. Kalau kesimpulan gue sih, hukuman mati itu sebenarnya tidak akan menjadi isu kontroversial bila pelaksanaannya itu segera dilakukan sejak putusan tersebut berkekuatan tetap. Namun, sebagaimana kita ketahui nih, hukuman mati di Indonesia itu baru dilaksanakan setelah terpidana menempuh upaya hukum, kayak banding, permohonan gerasi, dan peninjauan kembali, dan menjalani pidana bertahun-tahun pelaksanaannya, hukum mati pun masih tertunda. Oh, gitu ya manfaatnya. Kalau sarannya sih aku udah tahu. Jadi kayak jalan tengahnya gitu dengan diterapkan conditional capital punishment. Jadi pidana mati bersyarat gitu. Terpidana mati bakalan dipantau selama 10 tahun. Kalau semua dia berkelakuan baik, bisa jadi pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Gitu, guys. Iya, benar. Yaudah deh, kayak sampai sini dulu deh. Soalnya gue ada kelas lagi abis ini. Iya, sama sih. Ada kelas juga. Ya udah. Bye. Bye. Oke.